Baik, teman-teman semuanya dari ini saya sebutnya apa ya? Kajian Kaula Muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat maupun ikhwan sekalian, perkenalkan nama saya Flauria. Ini kali pertama saya kesini, alhamdulillah, dan ternyata tempatnya sangat cool ya, sangat dingin ya, masya Allah, alhamdulillah. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini mengundang rahmat dan berkah dari Allah. Dan saya kenalan sedikit ya, rumah saya di Gamping Tengah. Saya seorang ibu dari 2 orang putra. Kalau pekan kemarin mungkin dengan Ustaz Nizam suami saya ya. Sekarang kita berlanjut ya dengan saya. Kita akan insya Allah pada malam hari ini. Kalau pekan kemarin beliau sudah menjelaskan tentang persiapan bekal pernikahan dan sebagainya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lebih fokus lagi bagaimana mengelola konflik yang sangat mungkin dan pasti akan terjadi, baik itu sebelum dan setelah pernikahan. Insya Allah seperti itu, Mbak Aulia. Masya Allah, sudah. Padahal saya ngerasa kita 11-12 loh umur ya. Oh gitu ya, Iya, saya yang 12. 12. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama saya Langsung ya. Baik. Sebelumnya materi sudah tampil belum? Sudah. Yang Ikhwan apakah terlihat jelas? Jelas. Yang Akhwan sebelah sana jelas ya. Baik. Karena waktu kita sangat terbatas dan materi yang akan saya sampaikan juga cukup padat. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti saya akan lebih cepat ritmenya dalam menyampaikan. Harapannya kita bisa tuntas membahas materi ini dari awal sampai akhir. Baik, sudah tampil. Saya kacak dulu warna PPT-nya warna apa? Hitam putih. Apa warna apa Mbak? Ungu, ya betul ya, warna ungu ya. Ya, nanti kalau misalnya Ikhwan kurang jelas bisa berpindah ya supaya bisa lebih fokus karena insya Allah semuanya sudah ada di dalam materi. Di slide awal saya mengambil tentang marriage is not scary, pernikahan tidak selalu selamanya menakutkan. Teman-teman sekalian, Ikhwan maupun Akhwat pernah mendengar tren ini, ketakutan untuk menikah? Mungkin sudah sering ya FYP. Sering sekali. Mbak Ulia sering banget ya. Baik. Apa itu marriage is scary? Ini sedikit sebagai pengantar saja, karena jangan-jangan banyak orang yang memiliki ketakutan untuk menikah karena takut untuk menghadapi konflik yang ada. Slide berikutnya, marriage is scary secara harfiah berarti anggapan bahwa pernikahan itu menakutkan dengan berbagai alasan. Ada yang ketakutannya dengan takut menemukan jodoh, khususnya buat yang akhwat-akhwat, takut menemukan pasangan yang patriarki, gitu ya Mbak, nggak mau disebut Mbak Ayu ya, banyak Mbak Ulia ya. Jadi takut menemukan pasangan yang tidak mau bekerja sama dalam membangun rumah tangga, patriarki. Jadi semua urusan rumah tangga, urusan yang perempuan. Nah, dan yang laki-laki hanya sekedar ya sudah cari nafkah saja, tidak mau bekerja sama sebagai tim, sebagai partner dengan pasangannya. Itu ada ketakutan tersendiri. Ada ketakutan menikah dengan pria atau pasangan yang suka berselingkuh. Apalagi sekarang, mohon maaf nih Mbak Ulia, yang selingkuh itu kayaknya selalu menjadi FYP ya di mana-mana, dan itu membuat semua orang seakan-akan melihat bahwa ini kayaknya bakal selingkuh deh, bakal diselingkuhi deh. Nah, sudah suzon, baik ya. Jadi membuat kita punya prasangka sebelum terjun melakukannya. Nah, itu karena tadi banyak sosial media yang masuk informasinya tanpa kita filter terlebih dahulu. Atau takut bertemu dengan mertua yang sering menyalahkan menantu. Jadi adanya ketakutan konflik untuk bertemu dengan mertua yang selalu ikut campur urusan pernikahan. Nah, apalagi ditambah dengan tontonan, film atau drama di mana sosok mertua itu seakan-akan selalu sebagai villain. Villain apa Mbak Un? Orang jahat gitu ya, antagonis ya. Apalagi di sinetron Indonesia tuh kalau ngomongin mertua tuh kayaknya jarang banget mertua yang berhati Hello Kitty ya. Biasanya mungkin berhati apa ya? Ibu tiri ya. Jadi ketakutan seperti itu. Dan nanti ternyata ini sangat berpengaruh ketika nanti bertemu dengan orang, karena kita sering melihat yang buruk-buruk, jadi bertemu dengan calon mertua sudah punya anggapan yang buruk. Wah, ini kayaknya karakternya nih, dari cara ngomongnya nih kayaknya bakal jadi ibu tiri gitu. Padahal kita tidak bisa menjudge seseorang itu hanya dari beberapa kali pertemuan. Nah, jadi itu ada ketakutan menikah.
Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang membuat orang itu takut untuk menikah. Next slide. Nah, di sini ada beberapa penyebab tren ketakutan untuk menikah. Yang pertama, ketakutan akan kegagalan menikah. Mungkin orang tersebut punya trauma masa lalu. Mungkin pernah menikah, pernah gagal. Dan dia takut untuk memulai lembaran baru dan takut untuk bertemu dengan seseorang atau menghadapi konflik yang sama. Atau dia punya trauma dari orang terdekat. Mohon maaf, mungkin orang tuanya bercerai, atau dia melihat pernikahan yang kurang harmonis dari orang tuanya, atau dari kakaknya, atau dari tetangganya, ya sehingga membuat dia memandang pernikahan itu kayaknya ngeri ya, karena orang-orang di sekitar aku itu kayaknya pernikahannya nggak ada yang happy deh. Nah, itu membuat dia jadi takut untuk menikah. Atau yang kedua, penyebab tren ini adalah seseorang itu menganggap dirinya kayak nggak cukup pantas deh untuk menikah ya. Dia kayaknya takut untuk menikah. Dia takut dengan masa depan bersama dengan orang lain. Jadi dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Atau yang ketiga, ini yang paling sering. Orang takut menikah karena menikahnya itu bukan karena maunya sendiri, tapi karena dia ditekan dari orang-orang di sekitarnya, dari ibunya, dari bapaknya, dan tante bude dan sebagainya ya. Dan suka dibandingkan, kamu kok belum nikah sih usia segini, lihat tuh, yang lebih muda daripada kamu bahkan udah punya anak. Lihat deh, yang lebih senior atau yang lebih junior dari kamu sudah punya apa-apa-apa. Jadi dia merasa bahwa menikah itu bukan dia ikhlas untuk menjalani pernikahan, tapi karena begitu banyaknya tekanan dari orang-orang di sekitar ya, yang membuat dia menjadi, aduh, pernikahan itu kayaknya justru tidak membuat aku bebas deh, tapi justru aku menikah itu hanya untuk memuaskan tekanan dari orang-orang di sekitar. Itu capek banget kalau pernikahannya berdasarkan tekanan dari orang. Atau yang keempat, ini menarik. Ada yang takut menikah karena takut kehilangan kebebasan. Mungkin yang ikhwan dulu sebelum menikah bisa futsal ya, bisa mancing, bisa apa mas? Oh, bisa pulangnya sampai pagi gitu ya dengan acara-acara yang lain. Tapi dia bayangin, lihat temen tongkrongannya udah punya istri. Diteleponin dulu, mas kapan pulang mas, kapan pulang? Wah, kayak pernikahan ini gak buat aku jadi bebas ya. Atau yang ahwat, aku males deh nikah. Kayaknya kalau lihat punya temen aku tuh yang udah punya anak, udah nikah, punya baby tuh kemana-mana jadi susah. Gak bisa gaul lagi, gak bisa pergi lagi. Kayaknya tuh hidupnya tuh susah banget untuk keluar. Nah, jadi anggapan seperti itu yang membuat dia jadi, nikah tuh kayaknya mengurung ya kebebasan aku yang selama ini aku dapatkan dengan mudah ketika belum menikah. Atau yang nomor 5, kenapa aku takut menikah? Karena takut berubah ritme hidupnya. Ingat, pernikahan itu nambah amanah. Yang dulunya engkau bertanggung jawab untuk dirimu sendiri, engkau amanah dengan orang tuamu birrul walidain, atau engkau aktif di masyarakat. Ketika menikah, engkau tambah peran lagi sebagai suami, tambah peran lagi sebagai istri, apalagi kau sudah punya anak, tambah peran lagi sebagai orang tua. Dan tidak semua orang siap menambah peran. Banyak yang siap menikah, tapi tidak siap untuk menjadi orang tua. Banyak yang siap menjadi suami, menjadi istri, tapi tidak siap untuk menjadi ibu dan ayah. Nah, jadi ketakutan akan perubahan hidup. Atau yang nomor 6, belum siap aja. Ditanya kenapa? Ya memang belum siap dengan berbagai alasan. Jadi inilah beberapa penyebab terjadinya tren marriage is scary atau pernikahan itu menakutkan. Next. Dan teman-teman bisa lihat di sini, menurut data, ternyata setiap tahunnya anak muda, ini menarik ya, anak muda itu makin enggan untuk nikah di usia yang muda. Karena apa? Mereka ingin menunda pernikahan. Jadi kalau teman-teman lihat ya di diagramnya di sana, jadi yang lajang itu semakin bertambah setiap tahunnya dengan berbagai alasan. Dia tidak mau menikah atau menunda pernikahan. Dan yang memutuskan untuk menikah ternyata semakin landai ke bawah. Ya, jumlahnya itu semakin berkurang. Alasannya tadi menunda pernikahan dengan berbagai faktor. Atau memang tidak mau menikah. Kan ada orang yang memutuskan saya memang nggak mau menikah, ya. Dan ini yang ngeri. Ada yang memutuskan nggak mau nikah, tapi mohon maaf melakukan perzinahan, free sex. Atau teman-teman pernah dengar FWB, friends with benefits. Jadi nggak mau terikat pernikahan, tapi melakukan hubungan selayaknya orang menikah. Nah, sekarang banyak ya orang yang menormalisasi tinggal satu atap tanpa status hubungan pernikahan. Ngontrak bareng, ngekos bareng dengan alasan biar hemat lah, kita nggak ngapa-ngapain, tapi tetap saja kumpul di satu atap tanpa ada status pernikahan. Itu jelas
diharamkan dalam agama kita. Atau adanya tren child free, mau menikah tapi nggak mau punya anak. Nah, jadi inilah beberapa alasan kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu menunda pernikahan, ya. Jadi angkanya itu semakin menurun. Nah, next lagi. Di sini ada 10 pertanyaan. Yang buat ini bukan saya, tapi saya mengambil dari tulisan konselor pernikahan. Mungkin teman-teman pernah mendengar Ustadz Cahyadi, ya, Takaryawan. Beliau merupakan penulis konselor pernikahan yang membuat buku-buku tentang pernikahan. Dan di antara tulisan beliau yang saya ambil sebagai hikmah pembelajaran adalah 10 pertanyaan terkait sudah siap menikah atau belum. Menikah itu bukan buru-buruan. Menikah itu bukan siapa yang cepat pasti dia yang paling baik, tidak. Tapi sudah siap atau belum? Jangan kita tergesa-gesa menikah tanpa persiapan yang matang. Nah, ini ada minimal 10 pertanyaan. Yang pertama, siap tidak untuk melepas kebebasan? Karena ketika sudah menikah pasti ada aturan, ada hak, ada kewajiban yang sebelum menikah tidak kita lakukan. Tapi setelah ijab qabul sah, sudah siap belum menanggung peran, hak, dan kewajiban dengan amanah yang baru. Yang nomor 2, siap tidak untuk berbagi dalam semua hal dengan pasangan. Ingat, dengan pasangan sendiri, bukan pasangan orang lain. Jadi kalau ada masalah, selesaikan dengan pasangan. Jangan justru mencari pelarian dengan sosok yang lain. Tidak mau cerita sama suaminya, tidak mau cerita sama istrinya, tapi dia cerita sama teman komunitasnya, atau dia lebih chattingnya lebih nyaman dengan lawan jenis yang lain. Nauzubillah. Jadi sudah siap belum untuk mendiskusikan semua hal dengan pasangan? Yang nomor 3, pernikahan itu tidak selalu naik terus, tidak selalu turun terus. Kadang naik, kadang turun. Siap tidak untuk menghadapi pernikahan yang roller coaster? Sudah siap belum bersama dengannya ketika senang? Sudah siap belum tetap bersama dengannya ketika sedih? Nah, jadi roller coaster tuh kehidupan pernikahan. Yang nomor 4, tadi pertanyaannya hampir sama nih. Siap gak terkejut menemukan hal baru dari pasangan? Ketika dulu awal-awal kenal, pendekatan, ta'aruf, oh dia baik nih. Tapi setelah menikah, ternyata ada hal-hal yang baru tersibak, terbuka setelah menikah yang tidak kita ketemui saat ta'aruf. Ya, oh mungkin kebiasaannya berbeda. Minimal ya, misalnya kebiasaannya, Mbak Ulia kalau makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Nah, saya setengah diaduk, Oh, setengah. Nah, diaduk ya. Kalau narik odol dari tengah atau dari bawah atau dari mana? Dari bawah. Dari bawah, set gitu ya. Nanti siap gak nemu pasangan yang berbeda segala hal dengan kita, yang itu kan gak terdetek saat ta'aruf ya. Kan kita gak mungkin nanya, Mas makan buburnya diaduk atau gak diaduk ya gitu. Jadi siap gak kita menemukan sesuatu yang wah surprising banget nih. Kok beda ya sama ketika ta'aruf, nah siap atau enggak? Dan yang nomor 5, siap tidak melihat sisi paling jelek dari pasangan. Karena pasangan tidak 100% sempurna, sama seperti kita. Kita pun sebagai pasangan tidak bisa 100% sempurna kepada pasangan kita. Harus siap melihat sisi baik dan juga sisi buruk dari pasangan kita. Yang keenam, siap gak bertemu setiap saat, dari bangun sampai mau tidur ketemu dia. Yang menarik apa teman-teman? Ketika COVID, teman-teman tahu nggak angka perceraian itu naik atau turun? Naik. Kok bisa naik? Kan COVID lockdown, ketemu mulu. Kenapa justru bosen? Ya, bosen. Lucu ya, ketemu terus sama pasangan, WFH, work from home, belajar dari rumah, ketemu dari 24 jam ketemu, gak bisa kemana-mana. Tapi ternyata semakin sering ketemu sama pasangan, mohon maaf, semakin kita dekat dengan orang, konfliknya makin banyak atau makin dikit? Semakin kita berinteraksi dengan orang, semakin intens, konfliknya makin banyak atau makin dikit? Banyak. Apalagi pasangan suami istri, ya. Mungkin dulu dengan adanya waktu suami di luar rumah karena bekerja, istri mungkin di luar, ketemunya tidak terlalu sering sehingga meredam konflik bisa. Tapi kalau ketemu lagi, gak bisa keluar lagi dulu pas COVID, mau kemana, apa-apa ditutup, akhirnya ketemu pasangan, konflik dikit, emosi. Ya jadinya makanya menariknya selama konflik itu ternyata angka perceraian semakin tinggi teman-teman. Maka siap gak untuk bertemu dengan pasangan setiap saat? Nomor 7, siap tidak menyelesaikan masalah secara bersama. Kalau ini catatan penting bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah. Kalau ada konflik dengan pasangan, tolong jangan share di status WhatsApp ya Mbak Ulia, atau share di story. Kira-kira pasangannya bakal baca nggak Mbak? Yang udah menikah, kalau kalian punya masalah, kalian share di status WA, suaminya bakal baca nggak? Kayaknya susah deh ya.
Mas-mas kalau ini baca DM atau status kayaknya jarang ya. Jadi tolong konflik yang ada selesaikan bersama. Semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Dan sebaliknya, kalau orang semakin banyak yang tahu terkait konflik tersebut, maka akan sulit untuk mencari solusi yang lebih jernih lagi. Nomor 8, siap tidak menemukan tujuan paling hakiki dari pernikahan. Tujuan kamu nikah apa? Apakah karena disuruh sama mama papa? Apakah karena tekanan dari orang sekitar? Udah usia nih nikah, ya udah akhirnya menurunkan standar, yang penting kelar dari kebisingan orang-orang yang neken pengen menikah. Tujuan kamu nikah apa? Supaya ada yang menghidupi, supaya ada yang menafkahi. Tujuan kamu nikah apa? Capek jadi jomblo. Ingat, semakin dangkal tujuan pernikahanmu, maka komitmen kau dalam menikah juga akan semakin kecil. Beda kalau engkau tujuannya menikah karena ibadah, karena Allah, maka sekecil dan sebesar apapun konflik yang ada, engkau akan lebih bisa stabil dan bertahan. Nomor 9. Ini menarik ya. Siap gak menghadapi kerepotan mengurus anak? Karena biasanya mbak-mbak, ibu-ibu yang repot ngurus anak biasanya bapak atau ibunya? Ibu. Bapaknya ngapain? Kerja. Bapaknya, karena ada laki-laki yang gak mau ngurus anak. Dia merasa bahwa aku kan yang penting udah cari nafkah. Aku kan yang penting udah selesai, udah ngasih transfer bulanan. Tapi dia gak mau bantu istrinya untuk mengurus anak. Padahal sekarang Indonesia itu lagi darurat fatherless country ya. Jadi hati-hati jangan sampai mengurus anak menjadi konflik yang besar. Nanti kita bahas ternyata pengasuhan itu menjadi salah satu sumber konflik dengan pasangan kalau tidak dibicarakan dengan baik. Dan yang nomor 10, siap tidak terikat oleh hak dan kewajiban. Jangan kita hanya sibuk menuntut hak, yang istri menuntut hak, mas, aku kan hak loh dapat nafkah dari kamu, tapi dia lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk taat kepada suaminya. Atau sebaliknya, yang suaminya merasa, kan aku sudah kamu kan harusnya taat sama aku. Dia nuntut hak dari pasangannya, tapi dia tidak mau melakukan kewajibannya, dia tidak mau mencari nafkah, dia tidak berusaha untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Jadi jangan jadi pasangan yang hanya sibuk menuntut haknya, tapi tidak melakukan kewajibannya. Itu jadi konflik dalam rumah tangga. Next lagi, ini ada sebuah kalimat ya, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih hubungan itu adalah sebuah perjalanan. Dan banyak orang yang berpikir bahwa tujuan akhir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan menikah. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena apa? Justru pernikahan itu adalah another phase of the journey. Pernikahan itu membuka lembar perjuangan yang baru. Jadi kalau ada orang yang menikah, mohon maaf, tujuannya menikah karena apa? Udah capek pacaran gitu ya, udah lama banget nih. Ini mau dibawa hubungan kita kemana nih hubungan kita? Dia merasa bahwa menikah adalah final destination atau tujuan akhir. Dia salah. Justru ketika menikah, engkau harus siap membuka lembaran perjuangan dan perjalanan baru yang jauh lebih berat daripada sebelum menikah. Nah, next lagi. Apa itu tujuan pernikahan dalam Islam? Ada 3 ya. Sakinah, tenang, mawadah, ada rasa cinta, rahmah, ada kasih sayang. Makanya nanti ketika kita manajemen konflik dalam rumah tangga, harus ada rasa ini sebagai ending dari konflik tersebut. Konflik itu nggak bisa kita hindari, teman-teman. Ya, nggak ada pernikahan yang tanpa konflik. Bahkan Rasulullah saja itu pernikahannya ada konfliknya. Apalagi kita yang banyak dosanya, yang masih banyak salahnya, pasti Allah uji dengan konflik. Tapi pernikahan yang sehat apa? Ketika dia dihadapi oleh konflik, pasca konflik dia semakin tenang. Dia semakin cinta dengan pasangannya dan dia semakin merasakan kasih sayang yang besar dengan pasangannya. Artinya apa? Konflik bisa menjadi media atau sarana untuk menyehatkan dan menguatkan hubungan dengan pasangan asal konfliknya dapat diselesaikan dengan benar. Kalau konfliknya tidak selesai, justru nanti jalan buntu, tidak akan mendapatkan lagi tujuan pernikahan yang hakiki dalam Islam, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah. Next. Saya agak cepat ya. Nah, ini kemarin mungkin sudah dibahas oleh Ustadz Nizam. Ada beberapa amunisi atau bekal pernikahan. Yang pertama, luruskan niatnya. Semakin kuat kita menikah karena Allah, maka semoga Allah bantu kita dalam mempertahankan rumah tangga dari awal sampai akhir dengan segala ujian yang ada. Harus ada ikhtiar. Niat saja nggak cukup. Niat nikah sudah lillahi ta'ala tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ada bekalnya, kurang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ikhwan maupun akhwat, kita harus tawakal. Tawakal itu ibarat kaki ada 2, kanan dan kiri. Tawakal itu yang pertama, kita harus bergerak,
harus move, harus ada pergerakan, harus gerak, cari bekal. Dan yang kedua, sandarkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Jadi kalau ada orang yang mengaku tawakal Mbak Aulia, tapi dia cuman bersandar kepada Allah, dia gerak enggak, nyari ilmu enggak, dia tidak upgrade kualitas. Jadi kira-kira disebut tawakal enggak? Enggak. Tapi ada orang yang dia udah ini semangat ikhtiarnya, dia sibuk upgrade diri, dia sibuk ngaji segala macam, tapi dia nggak menyandarkan hasilnya kepada Allah. Tawakal enggak? Enggak. Jadi harus balance. Tawakal iya, dan yakin sama Allah hasilnya juga iya. Itu baru tawakal yang sempurna, nggak pincang. Jadi kalau orang yang tawakalnya cuman niat saja, bersandar pada Allah saja tapi gak ikhtiar, itu namanya angan-angan kosong. Tapi kalau orang yang mengaku tawakal, dia ikhtiar doang, tapi dia nggak bersandar hasilnya pada Allah, dia disebut dengan orang yang sombong. Jadi tawakal itu dua, engkau ikhtiar iya, dan engkau yakin hasil yang terbaik dari Allah iya, itu sempurna tawakalnya. Jadi ada ikhtiar, perbekalan. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, harus ada doa. Ya, karena menikah itu adalah ibadah, maka jangan sampai doa sebagai ibadah yang lain kita lupakan. Kita minta kepada Allah agar dijaga prosesnya dari awal sampai akhir. Kalau ada masalah, kembalikan semuanya kepada Allah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Jadi kuatkan doa. Jangan sampai ibadahnya itu kuatnya doa hanya di awal pernikahan, tapi selesai doanya ketika sudah ijab kabul. Tetap doa itu harus kita lantunkan tiada henti, karena Allah yang jaga kita, Allah yang kuatkan kita. Dan tadi ada yang namanya bekal yang keempat, ada tawakal. Nah, next. Nah, ini singkat ya. Bekalnya minimal ada 6. Dan ini bisa menjadi evaluasi bagi yang sudah menikah. Jadi yang namanya perbekalan itu jangan hanya full muatannya ketika di awal nikah. Ya. Kadang-kadang pernikahan itu menguras perbekalan kita, sehingga yang sudah menikah sekalipun harus terus meningkatkan perbekalannya. Jadi karena kajian pranikah itu atau kajian pernikahan, harapannya yang datang tidak hanya yang belum nikah, tapi yang sudah menikah datang dan mengevaluasi lagi, jangan-jangan rumah tangga saya ini ada bekal yang kurang nih, sehingga rumah tangganya mungkin lagi ada ujian goyang gitu ya, mungkin hubungannya dengan pasangan lagi ada masalah, jangan-jangan ada bekal yang kurang asupannya. Yang pertama, bekal ruhiyah. Nah, ini wajib ya, baik yang sudah maupun yang setelah menikah. Ruhiyah, bagaimana hubungan kita dengan Allah, ibadah, karena bekal ruhiyah ini akan membuat kita kuat bertahan di tengah konflik yang ada. Yang kedua, bekal ilmu, belajar terus. Jangan semangat belajar saat belum nikah doang, tapi setelah nikah merasa bahwa ya udah deh aku udah nikah stop belajar. Enggak. Justru pernikahan adalah sarana engkau belajar seumur hidup. Kita sebagai pasangan tumbuh, berubah, berkembang, pasangan kita juga seperti itu, dan kita butuh untuk belajar terus. Yang ketiga, bekal secara fisik. Engkau menjadi suami, menjadi ayah, yang akhwat menjadi istri, menjadi ibu, butuh fisik stamina yang kuat. Amanah bertambah, energinya besar, berarti harus didukung dengan fisik yang kuat. Yang keempat, mental. Nah, ini juga bekal mental. Jangan sampai siap menikah dari segi finansial, dari segi fisik, tapi mentalnya nggak siap. Dia nggak siap untuk bekerja keras. Yang laki-laki tidak siap untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Yang perempuan masih suka overthinking gitu ya, masih suka meragukan, masih suka cemas, bingung dan sebagainya. Jadi kesiapan mental itu juga perlu diperhatikan. Materi, ini wajib untuk yang para ikhwan ya, karena mencari nafkah itu kewajiban suami. Tapi yang istri juga memiliki kewajiban mengelola keuangan dengan baik. Jadi istri yang qanaah, yang menerima apapun yang diberikan suami dengan cara yang halal dan thayyib. Ya, jadi salah satu ciri istri yang soleh itu adalah qanaah. Dia tetap bersyukur terhadap apapun pemberian suami terhadap dirinya. Dan ada namanya bekal sosial. Ketika sudah menikah, kita tidak hanya milik suami kita, milik istri kita, tapi kita punya masyarakat di sekitarnya. Kita sudah menjadi bagian dari anggota masyarakat. Berarti bekal sosial bagaimana kita bisa memiliki adab yang baik. Bukankah pernikahan itu menggabungkan dua keluarga? Kita harus birrul walidain tidak hanya dengan orang tua kandung kita, ya, tapi juga bagaimana birrul walidain dengan mertua kita. Kita punya ipar, kita punya tetangga, punya sepupu, ya, punya keluarga besar. Itu kan bekal sosial. Jadi harus diseimbangkan dengan bekal-bekal yang lain. Gitu ya, teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke utamanya kita ya pada kajian malam hari ini adalah konflik sebelum dan setelah pernikahan. Tadi prolognya ya teman-teman ya. Next lagi. Setiap dari orang itu akan diuji.
Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Setiap dari kita itu pasti diuji. Bahkan semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya makin banyak atau makin sedikit, Mbak? Makin banyak. Teman-teman kalau ingin menuju ke arah Allah, berhijrah, memperbaiki diri, pasti ujiannya makin besar. Beda kalau orang yang bermaksiat seakan-akan dimudahkan jalannya. Tapi kalau ingin jadi orang yang lebih baik, pasti ada aja yang kontra, ya. Tidak semua orang itu pasti setuju dengan jalan hijrah kita. Termasuk orang yang beriman itu semakin dia tinggi keimanannya, semakin keras ujiannya. Angin ujiannya semakin kencang. Makanya orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi dan rasul. Karena mereka orang yang beriman. Jadi kita harus siap dengan ujian. Next lagi, dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Ternyata ujian-ujian itu sangat mungkin terjadi berasal dari apa yang kita senangi. Apa yang dijadikan indah dalam pandangan kita. Dalam Ali Imran ayat 14 disebutkan bahwa sudah merupakan fitrah bahwa manusia itu cinta pada aneka kesenangan. Dan itu bisa menjadi sumber ujian bagi mereka. Kesenangan berupa perempuan. Berarti ada orang yang diuji dengan pasangannya. Atau yang belum menikah diuji dengan bagaimana dia berinteraksi dengan lawan jenis. Itu ujian. Ada yang diuji kesenangannya anak-anak. Allah uji dengan anak-anak. Karena biasanya Allah itu menguji hamba dengan titik-titik terlemahnya. Ada orang yang diuji dengan anak. Kenapa? Karena Allah tahu orang itu sayang sekali dengan anaknya. Kenapa dikasih ujian anaknya? Karena Allah pengen tahu dia lebih memilih anaknya atau lebih memilih Allah. Makanya diuji dengan sesuatu yang dia senangi. Ada yang diuji dengan hartanya. Karena Allah tahu mungkin selama ini prioritasnya masih harta. Allah kasih ujian apa? Hartanya habis. Mungkin omsetnya menurun. Allah pengen tahu di tengah kondisi seperti itu tetap memilih hartamu atau kembali menuju Allah. Jadi ujian itu bisa berasal dari kesenangan kita. Dari perempuan atau pasangan ya. Anak-anak, harta benda, perhiasan, kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin kayak kendaraan ya. Motor, mobil, yang Ikhwan tuh aduh pengen beli mobil terbaru gitu, atau yang Akhwat juga tuh pengen beli sepeda motor terbaru. Nah itu juga ujian teman-teman, sawah ladang dan sebagainya. Tetapi di sini Allah mengingatkan bahwa itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya bersiaplah untuk menghadapi ujian dan sangat mungkin ujian itu ada di sekitar kita dari titik-titik kelemahan atau kesenangan kita. Next. Nah, ini kaitannya dengan konflik dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi sebelum dan setelah pernikahan adalah sesuatu yang wajar. Sangat wajar. Jadi kalau kita dikasih konflik sama Allah, itu tandanya Allah itu pengen ngetes kita. Bahkan konflik itu dibutuhkan. Jadi kita memandang konflik itu jangan hanya sebagai stigma yang negatif. Tapi terkadang kita itu butuh dites. Bukankah kalau kita mau naik level itu ada tesnya? Mbak Ul, kalau dari SD ke SMP ada tesnya ya? Ada. Minimal ujian sekolah. Iya. Betul. Masuk penerimaan mahasiswa juga ada tesnya. Ada. Jalurnya banyak. Banyak ya. Masuk sekolah jalurnya banyak, dites teman-teman. Mau naik pangkat ada tesnya. Sama, konflik itu juga bagaimana Allah ngetes kita. Bahkan konflik dibutuhkan untuk menilai bagaimana kuatnya hubungan dengan pasangan. Kalau pengen ngetes, dikasih ujian, ini beneran cinta nggak dengan pasangannya? Ini beneran yakin nggak dengan pasangannya? Makanya dikasih konflik. Namun yang utama adalah tetap menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap menghadapi dan menyelesaikan konflik. Jadi menyelesaikan konflik itu karena apa? Karena maunya Allah, karena inginnya Allah, tidak dengan emosi sesaat saja. Karena konflik adalah bentuk ujian dari Allah untuk menilai. Bisa teman-teman perhatikan, untuk menilai pertama, bagaimana kesiapan dan kedewasaan kita dalam rumah tangga. Jadi konflik untuk ngetes, ini beneran siap gak? Ini beneran dewasa gak menjadi suami atau menjadi istri, pasangan? Untuk menilai bagaimana ilmu yang sudah kita kumpulkan, yang kita dapatkan, bisa nggak diaplikasikan? Kan udah tahu nih teori konflik, teori manajemen komunikasi suami istri. Ketika dikasih ujian,
Bisa nggak langsung praktek? Jangan menang di teori doang. Makanya Allah kasih konflik, ya. Jadi pengaplikasian ilmu yang sudah kita pelajari selama ini dites sama Allah. Dan bagaimana akhlak kalimah tetap menjadi acuan dalam bersikap dan berucap. Jadi seberapa besar konflik yang ada, tetap tidak lepas dari bagaimana kita bersikap yang baik dengan pasangan. Itu ujian besar. Ya, karena kadang-kadang orang emosi itu jadi lepas tuh akhlak baiknya, ya jadi akhlak buruknya keluar. Nah makanya Allah ngetes akhlak karimah bisa nggak engkau pertahankan walaupun konfliknya sangat berat. Serta bagaimana iman menjadi parameter utama dalam menghadapi konflik tersebut. Lagi-lagi kembali kepada iman kita dalam menghadapi konflik. Oke, next lagi. Jadi jamaah sekalian, konflik itu terbagi dua. Ada konflik yang internal, yaitu permasalahan yang bersumber dari diri sendiri atau dari pasangan, atau dinamika interaksi di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan di luar, ya. Entah itu konflik dalam dirinya sendiri sebagai personal, atau antara dia dengan pasangan. Ya, jadi tidak melibatkan mertua, tidak melibatkan anak. Jadi ya cuman antara dirinya dengan pasangan, itu konflik internal. Atau konflik eksternal. Eksternal adalah konflik yang berasal dari lingkungan atau pihak luar yang mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Jadi bisa dilihat nanti konflik ini muncul dari dalam atau dari luar, ya. Dan selain itu, slide berikutnya, ada konflik atau masalah yang dapat diselesaikan, solvable conflict. Dan ada masalah yang abadi, bakal berulang terus, disebut dengan perpetual conflict. Kita lihat di sini perbedaannya. Kalau yang pertama, solvable conflict itu, dia itu permasalahannya berfokus pada kondisi saat itu saja. Contohnya, Mas, malam ini mau makan apa? Itu sebenarnya bisa jadi konflik ya. Istrinya mau seblak, suaminya mau nasi padang. Nah, kalau solvable konflik itu, harapannya permasalahan ini bisa selesai saat itu. Oke, hari ini seblak dulu ya, nanti mungkin besoknya nasi padang. Nah, jadi ada konflik yang bisa fokus pada saat itu, tidak kemana-mana. Dan menentukan pilihan makan malam. Pembagian tugas rumah tangga harian. Oke, yang nyuci istrinya, yang jemur suaminya. Itu kan ada kesepakatan di awal. Terus apa lagi ya, konflik mengatur anggaran belanja bulanan. Nanti dibicarakan yang belanja siapa, ya, yang megang pos keuangan siapa. Nah, jadi itu konflik yang harapannya itu selesai saat itu juga. Jelas gitu ya, tidak berkepanjangan. Tapi ada konflik yang perpetual yang mungkin akan muncul lagi. Terjadi berulang kali ya, dan sering muncul kembali sepanjang hubungan. Contohnya ya, ada karakter suami istri yang cukup berbeda. Suaminya introvert, istrinya ekstrovert ya. Bisa selesai nggak saat itu Mbak Ul? Kira-kira? Nggak selesai. Pokoknya kamu harus berubah ya jadi introvert. Yang sebenarnya nggak bisa, aku tuh orangnya ekstrovert, nggak bakal selesai dalam satu kali pertemuan gitu ya. Itu bakal terus, harus ada kompromi, harus ada saling memahami gitu. Atau perbedaan dalam mengasuh anak. Misalnya suami menganggap bahwa tadi urusan anak ya istri gitu. Istri bilang, ya nggak bisa mas, ya kita harus ngobrol bareng-bareng. Itu nggak bakal selesai cuma dalam satu kali duduk bersama. Jadi itu permasalahan yang memang harus terus ya dikompromikan, dibicarakan. Cara mengatasinya, menerima perbedaan. Ya kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita terima. Pasangan tidak langsung berubah saat itu juga. Kita harus menerima ya. Asalkan memang itu tidak sampai ke titik yang melanggar syariat atau melanggar akidah. Kita terima karakternya seperti itu. Berdialog dengan empati. Jadi kalau dialog sama pasangan, jangan di saat pasangannya juga nggak siap untuk berdialog. Pasangannya lagi capek, pasangannya lagi banyak pikiran, diajak dialog gak bakal masuk teman-teman. Jadi harus tahu waktu yang tepat. Atau mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi masalah emosional yang merusak. Karena begini, kalau masalah konflik yang berulang ini gak diselesaikan dengan tenang, nanti bakal masuk ke tahap yang ketiga, yaitu gridlock, jalan buntu. Jadi gak selesai konfliknya, yang pasangannya istrinya bertahan, yang suaminya bertahan, ribut terus, ya tidak ada kompromi, merasa dia yang harus dipahami, hingga akhirnya apa? Buntu. Konflik dikit. Sebenarnya nggak besar konfliknya, tapi ketika konflik itu yang lain di belakangnya nggak selesai, dia ingat bahwa wah konflik yang lama belum selesai, dikasih Allah ujian konflik sedikit meledak.
ibaratnya bom waktu. Jadi hati-hati, jangan sampai konflik-konflik itu tidak diselesaikan atau dibiarkan saja, itu juga tidak sehat hubungannya. Oke, next. Ini kayaknya agak kecil ya, tabel ya, betul ya. Saya izin bacakan contoh konflik sebelum menikah dan contoh konflik setelah menikah. Baik itu konflik internal maupun eksternal. Dan tadi ada konflik yang solvable, ada yang perpetual. Bagi orang, seperti tadi Mbak Aul, urusan makan malam, bagi orang ada yang bisa selesai saat itu. Ya, oke, malam ini kita seblak ya, malam besok nasi padang. Tapi kalau ada orang yang bagi dia mungkin gampang, tapi bagi orang lain nggak bisa. Aku maunya seblak. Yang laki-laki nggak bisa. Aku mau nasi padang. Paham maksud saya? Jadi mungkin konfliknya sama, tapi tergantung bagaimana orang itu bersikap. Sama-sama ngomongin menu. Ada orang yang nyantai, oke, solvable, kita selesai ya, hari ini kita gantian. Tapi ada orang yang tetap ngotot, nggak mau, aku mau nasi padang, nggak mau, aku mau seblak. Mungkin karena ada karakter dalam dirinya yang dia belum siap untuk menerima dari pasangannya. Nah, jadi sekali lagi, kita tidak bisa menyamakan semua pasangan itu pasti konflik yang selesainya itu nggak bisa. Atau yang nggak selesainya itu nggak bisa. Jadi setiap pasangan itu pasti punya konfliknya masing-masing. Nah, contohnya, sebelum menikah, konfliknya apa? Ujiannya. Ketakutan kehilangan kebebasan. Kecemasan perubahan gaya hidup, takut identitas dirinya berubah, ya, hilangnya ruang privasi. Nah, itu juga menjadi konflik sebelum menikah. Itu berarti konfliknya internal atau eksternal, Mbak? Internal ya. Jadi kesiapan kita nih. Ini masih ada pergulatan dalam hati kita. Ini yang menarik. Ada konflik ekspektasi versus realita. Dia ragu, ini pasangan calon ya, cocok gak sih sama aku? Ini kayaknya belum klik banget nih. Ini kayaknya nggak gimana gitu, belum 100%. Itu kan konflik juga. Lagi-lagi masalah hati, internal, ya, kesiapan mental. Dan yang menarik ada konflik ya. Salah satu potensi konflik itu menjelang pernikahan apa? Finansial dan persiapan acara. Nanti nikah yang nanggung biayanya siapa? Itu kan sumber konflik sebenarnya. Yang ngadain ngunduh mantu, yang nanggung biayanya yang laki-laki semua atau perempuan semua, terus pembagiannya seperti apa? Itu bisa menjadi sumber konflik kalau tidak diselesaikan, ya. Atau bagaimana perbedaan adat atau konsep acara. Nah, itu juga menjadi salah satu potensi konflik, ya. Dan yang tidak kalah krusialnya adalah dinamika keluarga. Tekanan dari orang tua yang calon laki-laki pengennya begini, yang calon perempuan pengennya begitu, ya. Apalagi adatnya beda. Ya, makanya saya kalau misalnya mendampingi, saya sedikit cerita ya teman-teman, ada beberapa pasangan yang saya dampingi ta'aruf. Pasangan yang pertama yang saya dampingi ta'aruf itu sudah sampai tahap ketemu dengan keluarga. Sudah sampai tahap ketemu dengan keluarga, tapi tidak berlanjut. Kenapa? Karena ternyata ada poin-poin dari kedua belah pihak yang tidak membuat hubungannya semakin yakin gitu. Jadi sepertinya nggak lanjut. Tapi ada lagi yang menarik apa? Pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua itu perempuannya yakin, ya, perempuannya itu yakin, udah baca CV-nya, tapi ternyata laki-lakinya yang nggak yakin, ya. Jadi perempuannya udah kayaknya mantep nih, tapi laki-lakinya setelah ditanya, ini udah ta'aruf nih, oke. Kelanjutannya gimana? Kayaknya belum siap deh. Nah, berarti ternyata ta'aruf itu juga belum tentu pasti berhasil. Dan yang sering saya temui apa? Banyak ta'aruf yang belum berhasil, bukan penyebabnya dari laki-laki dan perempuan itu, tapi dari apa? Keluarga, ya, perbedaan nilai keluarga, adatnya, kebudayaannya berbeda. Kalau tidak dikompromikan, itu bisa menjadi potensi konflik, ya. Itu contoh sebelum menikah. Contoh konflik setelah menikah apa? Perbedaan kepribadian dan gaya hidup. Nah, jadi harus siap nanti ngelihat pasangan kok agak beda ya sama kita. Nah, itu kalau kita bisa kompromi nggak akan jadi konflik yang berkepanjangan. Tapi kalau itu kayaknya susah diterima, sumber konflik. Masalah emosional, ya, pertentangan batin, stres, cemas dan sebagainya. Pembagian peran, ya, tidak sepakat yang ngurus rumah tangga itu siapa, dia bagian apa, itu sumber konflik juga. Yang mencari nafkah siapa,
Ya, dari segi syariat laki-laki wajib. Tapi kadang-kadang ada yang merasa bahwa ya udah kalau istrinya sudah punya nafkah, ya udah dia nggak usah cari nafkah lagi. Itu juga ada yang seperti itu ya. Dan terkait pengasuhan anak. Masalah komunikasi sering salah paham. Kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan, saling diem-dieman. Nah, itu tidak akan selesai konfliknya. Krisis hubungan, cemburuan, khawatir ada will atau pil. Tahu will sama pil nggak, Mbak Uli? Wanita idaman lain atau pria idaman lain ya, will dan feel. Perselingkuhan ya, atau masalah mohon maaf seks. Nah, itu sudah menjadi bagian masalah dari sumber konflik. Masalah finansial ya, masalah ekonomi, pengelolaan uang dan sebagainya, dan lagi-lagi intervensi dari keluarga besar, mungkin dari orang tua kandung, dari mertua, dari ipar, dari sepupu, dari tetangga. Nah, itu ternyata bisa menjadi sumber konflik. Nah, lantas sebagai pembahasan yang terakhir, bagaimana mencari solusi dalam menghadapi konflik. Nah, sebelum saya bahas, tadi ditanya sama Mbak Aul, apakah ekonomi menjadi penyebab perceraian, betul ya? Perpisahan, oh lupa. Ya. Konflik nomor 1. Oh, konflik nomor 1. Ternyata ada yang mengatakan iya. Ada yang mengatakan ekonomi itu ternyata penyebab konflik nomor 1. Kita lihat datanya ya teman-teman. Next lagi. Dari BPS melaporkan pada tahun 2023 ternyata ada angka kasus perceraian di Indonesia menurun ya dari tahun sebelumnya 10,2%. Ya. Menariknya, 76% dari kasus perceraian tersebut merupakan cerai gugat, di mana istri yang mengambil langkah untuk mengajukan perceraian. Jadi yang menggugat itu adalah istrinya. Next lagi, ini yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman semuanya. Tadi ada yang mengatakan ekonomi menjadi nomor 1 ya, sumber potensi. Tapi ternyata penyebab utama perceraian bukan masalah ekonomi. Banyak orang yang diuji dengan ekonomi, rumah tangganya tetap baik-baik saja. Yang nomor 1 penyebab paling banyak dari perceraian itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ya, ekonominya mapan, orang tuanya nggak ikut campur, dia juga financial freedom, pokoknya nggak ada masalah. Suaminya, istrinya setia, tapi ternyata komunikasinya berantakan. Itu menjadi penyebab utama perceraian. Baru yang kedua adalah ekonomi, sampai nanti ada KDRT, terus ada zina dan sebagainya. Jadi banyak rumah tangga yang bubar karena komunikasinya tidak lancar. Padahal rumah tangga itu isinya tuh ngobrol ya. Isinya komunikasi terus dengan pasangan. Next lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi manajemen konflik yang harus kita pahami bersama adalah menjaga kebaikan dalam rumah tangga. Rasulullah pun punya konflik dengan istri-istri Rasulullah. Ya, pernah ada konflik terkait istri Rasulullah itu pernah menuntut kenaikan nafkah, itu konflik. Tapi bisa selesai. Kenapa? Karena adanya sikap baik antara suami dengan istri. Pernah ada konflik cemburu. Aisyah itu dikenal sebagai istri Rasulullah yang pencemburu, ya. Cemburu dengan istri-istri Rasulullah yang lain, karena Bunda Aisyah itu paling muda teman-teman, jadi rasa cemburunya itu lebih ketara dibandingkan dengan madu-madunya yang lain. Tapi selesai konfliknya. Kenapa? Karena masing-masing menjaga bahwa kita harus menjadi orang yang paling baik, diantaranya bersikap dengan keluarga kita. Next lagi. Nah, kalau tadi kan buat laki-laki ya hadisnya, maksudnya yang terbaik itu yang dengan keluarganya. Begitu pula yang ahwat-ahwat nih, wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja asalkan dia melakukan amalan yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan benar-benar taat pada suaminya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya punya iktikad yang baik untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena ingin taat kepada Allah. Lantas kita lihat pilar pernikahan dalam Islam ini yang menjadi amunisi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, ingat, kita itu saling melengkapi. Gak ada yang benar-benar sempurna. Justru ketidaksempurnaan pasangan adalah saatnya kita melengkapinya. Dia tidak sempurna di satu sisi, tapi Allah hadirkan kita untuk melengkapkan ketidaksempurnaannya. Jadi saling melengkapi. Yang kedua, komitmen menikah itu kepada Allah. Karena kalau tidak kepada Allah, mudah hancur pernikahan itu.
Karena komitmennya hanya kepada manusia, beda kalau komitmennya kepada Allah. Yang ketiga, ada pilar saling berbuat baik. Ya, jangan menunggu pasangan berbuat baik kepada kita, justru kita dulu yang tunjukkan, yuk kita berbuat baik satu sama lain. Ada prinsip pilar musyawarah, semuanya dibicarakan untuk mencapai solusi yang baik. Dan yang nomor 5, saling memberikan kerelaan, ridho, saling menerima, ya, saling ikhlas, ya, saling memahami. Jadi ada 5 pilar pernikahan dalam Islam. Lantas berikutnya, ketika konflik itu datang, sebelum kita masuk ke manajemennya, ada hal penting yang harus kita jadikan step awal, yaitu apa? Introspeksi diri. Ketika konflik datang, jangan sibuk menyalahkan pasangan kita atau menyalahkan orang lain. Kenapa konflik ini muncul? Ya karena dia sih. Tapi kita ngaca dulu ya, kalau kita bilang, kita berbenah dulu. Jangan-jangan konflik itu muncul karena salahnya kita. Introspeksi diri, kita banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Karena perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri sejatinya adalah musibah dan ujian. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan bahwa setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan, ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Kenapa Allah uji pasangan suami istri dengan konflik? Jangan-jangan ada kemaksiatan yang dilakukan oleh suami atau istri itu sehingga Allah hadirkan ujian, dan semoga ketika ujian itu terlewati dengan baik, gugur pula dosa-dosanya. Jadi daripada kita sibuk nyalain orang lain, kita ngaca dulu, jangan-jangan ini karena aku yang salah. Dan lihat cara pandang terhadap konflik. Ada 3. Yang pertama, ada orang yang memandang bahwa ketika punya konflik itu dihindari. Udahlah, nggak usah diomongin, nanti ribut lagi. Itu sebenarnya akan menjadi konflik yang ibaratnya bom waktu akan meledak. Kalau menghindari konflik itu dianggap sebagai penyelesaian konflik, itu merupakan sudut pandang yang salah. Karena konflik yang tidak selesai ibaratnya api dalam sekam. Dia akan terus ada. Tinggal dipantik aja nanti bakal kebakar. Jadi itu negatif ya. Ada yang melihat konflik sebagai hal yang positif, ya wajar, lumrah ya konflik itu ada. Tapi yang baik sebagai hal yang progresif. Konflik itu butuh, ya. Kita memang butuh diuji, makanya dikasih konflik supaya apa? Terjadinya dinamisasi, makin hangat lagi, makin paham dengan pasangan lagi. Kan kalau nggak dites kan nggak ngerti ya sejauh ini bagaimana nih kuatnya hubungan kita dengan pasangan dan sebagainya. Jadi harapannya kita memandang konflik tidak hanya sebagai konflik yang harus dihindari, yang gak usah diomongin, tapi konflik itu adalah sesuatu yang wajar dan dijadikan alat untuk meningkatkan kapasitas diri kita dan hubungan kita dengan pasangan. Sekarang kita masuk ke 3 prinsip menyelesaikan konflik ya. Yang pertama, setelah kita introspeksi, kita istighfar, kita bertobat kepada Allah. Yang pertama, berpikirnya win-win solution. Ya, semuanya harus menang. Bukan aku yang menang, kamu yang kalah. Jadi membawa kebaikan semua pihak. Dan yang nomor 2, ini yang agak sulit. Kalau orang berkonflik, biasanya dia berusaha untuk dipahami atau memahami, Mbak Ulia? Dipahami, ya. Mas, coba dong ngerti aku. Masnya bilang, Dek dong yang ngerti aku tuh udah capek medem. Dua-duanya tuh pengen dipahami, tapi gak ada yang berusaha untuk memahami, gak bakal kelar itu masalahnya. Jadi coba kita duduk bareng, kita pahami posisi pasangan, ya, oh iya, mungkin seperti ini, kita pakai kacamata pasangan dulu. Daripada kita menuntut pahami aku dong, kita berusaha pahami dulu pasangan, kita buka hati, buka pikiran, sehingga akan lebih jernih teman-teman dalam memandang konflik. Dan tahapan yang ketiga, sinergi. Tidak lagi caraku, tidak lagi caramu, coba cari alternatif cara yang membawa kebaikan untuk semuanya. Kadang-kadang yang sulit itu apa? Ketika konflik itu kita sibuk menyalahkan orang lain dengan perkataan seperti ini. Tuh kan aku bilang apa ya, masih nggak denger sih gitu. Atau yang laki-laki bilang, tuh kan Dek, Mas kan udah bilang. Nah, jadi ketika kita hanya sibuk menyalahkan orang, tapi kita tidak sibuk untuk bersinergi mencari solusi, ini akan lebih sulit. Nah, maka prinsipnya adalah tadi banyak istighfar, introspeksi diri dulu. Dan yang 3 prinsip ini, saya sarannya adalah coba cari waktu yang enak, yang nyaman, baik suami, istri atau kedua orang ini tenang, ya, situasinya tidak tertekan, ngobrol dari hati ke hati, berpikirnya bukan kamu yang salah, aku yang menang, atau aku yang salah, kamu yang menang, terus tidak. Tapi bagaimana aku menang, kamu menang, kita menang.
Nah, jadi berpikirnya itu menang-menang, terus kita belajar memahami sudut pandang pasangan, dan kita cari cara yang menguntungkan pasangan. Nah, itu ya prinsipnya adalah menyelesaikan konflik. Jadi memang susah ya kalau kita egonya masih membara. Makanya Rasulullah itu ketika marah nih, Mbak Aul, marah ketika berdiri, sunahnya ngapain? Duduk. Duduk masih marah. Ngapain? Duduk masih marah, Mbaknya ngapain? Tidur. Tidur masih marah. Ngapain? Makan. Kan marah itu dari api ya. Maka sunahnya ketika kita marah, lakukan dengan banyak wudhu. Ya, api padam dengan air. Jadi jangan pernah mengambil keputusan itu ketika marah. Dan inilah indahnya syariat Islam. Mbak, yang bisa menjatuhkan talak suami atau istri? Suami. Bener ya Mas ya? Bayangkan kalau yang jatuhin talak istri. Kira-kira berapa kali talak tuh kalau lagi kesel? Aduh, Ya? setoran itu. Kesel dikit, udah deh Mas, pisah kita. Nah, itu karena mengambil keputusan tidak dalam kondisi tenang, emosi. Nah, makanya laki-laki harapannya juga jangan terpancing emosi, ya. Istrinya lagi emosi, suaminya jadi ikutan emosi. Jadi emosi ketemu emosi nggak bakal kelar itu konfliknya. Jadi tenang, cari waktu. Kalau butuh waktu untuk sendiri masing-masing, artinya butuh waktu untuk istirahat. Yang istri silahkan, yang suami saling ya untuk introspeksi diri silahkan. Nanti kalau sudah siap duduk bareng, selesaikan dengan cara yang baik. Terakhir ya, karena sudah malam, ini ada diagram ya, kelihatan ya teman-teman ya. Gini, oke, ada segitiga. Segitiga yang pertama, ada segitiga yang kedua. Intinya apa dari segitiga ini? Ketika suami dan istri hubungannya dekat kepada Allah, teman-teman lihat ya, segitiganya itu kecil, sudutnya kecil, kecil gitu luasnya. Maka semakin dekat hubungan pasangan suami istri kepada Allah, maka Allah akan merekatkan, menguatkan hubungan mereka berdua. Tapi teman-teman lihat yang nomor 2, semakin jauh hubungan suami kepada Allah atau sebaliknya istri kepada Allah, maka akan renggang hubungan antara suami istri tersebut. Dan penjelasannya di slide terakhir, slide 27. Semakin dekat hubungan suami dan istri kepada Allah, maka hubungan mereka sebagai pasangan akan semakin dekat. Pernikahan akan diliputi dengan sakinah, mawadah, rahmah, dan berkah. Kalaupun ada ujian, Allah bantu mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Karena mereka bersandar full kepada Allah dan mereka pun memperbaiki hubungannya karena Allah. Semakin jauh hubungan suami dan istri kepada Allah, maka hubungan mereka sebagai pasangan juga akan semakin jauh. Sehingga pernikahan mereka akan terasa hambar dan kosong. Mereka akan terus disibukkan dengan perkara dunia yang pada akhirnya tercabutlah nikmat sakinah, mawadah, rahmah, dan berkah dalam pernikahan tersebut. Jadi sebagai akhir ya teman-teman, konflik itu wajar. Dan pasti ada, walaupun bentuknya beda-beda. Ada pasangan yang diuji dengan masalah kesehatan, konfliknya mungkin masalah keuangan, masalah kepercayaan, bentuknya beda-beda. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah adalah menyelesaikan konflik dengan cara yang baik ya. Dan ketika sudah diusahakan ngobrol dengan pasangan, belum menemukan solusi yang terbaik ya, maka carilah pihak ketiga yang bisa netral dalam mengambil penilaian. Karena kadang-kadang kalau kita melibatkan terlalu banyak orang yang tidak paham ilmunya, takutnya bias, penilaiannya tidak akan objektif. Jadi monggo kalau misalnya dirasa konflik ini makin berat nih, nggak selesai kalau kita ngobrol suami dan istri saja, silahkan datang ke konselor pernikahan, yang minta nasihat dari orang yang adil, tidak memihak sebelah, yang dapat melihat konflik itu dari sudut pandang luar. Kan kadang-kadang kita itu merasa benar karena bertahan dengan posisi kita. Kita minta pendapat dari orang lain yang bisa melihat masalah itu dengan utuh dan tidak hanya memihak ke satu sisi saja. Jadi silakan pilih yang amanah ya. Tujuannya bukan untuk membuka aib pernikahan kita, tapi untuk mencari solusi dari pernikahan kita tersebut ya. Baik, itu teman-teman, kita ini ada doanya ya. Mudah-mudahan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Ini doa yang menjadi luar biasa ya doanya bagi yang mau menikah dan juga termasuk bagi yang sudah menikah. Kita berdoa terus agar dikumpulkan dalam kebaikan, baik dalam keadaan suka dan duka. Ini indahnya apa? Ketika kita lagi dalam keadaan suka, ada kebaikan.
Dan ketika diuji dengan duka, tetap ada kebaikan di sana. Itu adalah doa yang indah dan semoga Allah memberikan kita, mengkaruniakan keberkahan dalam rumah tangga kita. Itu Mbak Aulia, teman-teman sekalian terkait konflik dalam sebelum dan setelah berumah tangga. Semoga Allah memberkahi dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang terus berprasangka baik kepada Allah dan menjalani konflik dengan hati yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan solusinya tidak hanya selesai di dunia tapi juga semoga Allah bawakan keberkahan hingga akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah. Jazakumullah khairan kepada Ustazah atas ilmu dan inspirasi yang telah disampaikan kepada kita semua. Nah, mumpung nih teman-teman, narasumber kita masih hadir di tengah-tengah. Di tengah-tengah nih. Ya. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya atau berdiskusi dan tidak dipungut biaya. Mula siapa yang ingin bertanya bisa mengacungkan jari terlebih dahulu. Monggo. Mungkin dari yang aku ada pertanyaan. Ini kok pada pandang-pandangan ini? Padahal ada mau nanya tapi malu apa bagaimana? Sudah? Yang aku sudah? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Kalau yang Ikhwan mungkin ada pertanyaan? Lagi termenung ya semuanya ya. Mungkin padahal ini waktu yang tepat untuk menanyakan solusi juga. Oh gitu. Iya. Monggo, atau ada yang mau cerita? Lebih ini lagi ya, lebih malu lagi. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini teman-teman, jangan sampai kajian pada malam hari ini membuat kita jadi memandang pernikahan lebih takut gitu ya. Tapi kita lebih realistis saja bahwa kita menikah dengan pasangan yang sama-sama manusia. Mereka pasti ada sudut-sudut yang harus kita terima dan semua hal itu bisa menjadi ujian bagi kita. Antar pasangan itu menjadi salah satu ujian satu sama lain. Jadi dalam Al-Quran juga kan disebutkan bahwa dan juga dalam sirah-sirah itu pasangan itu sebenarnya ada yang saling menguji. Yang pertama seperti pasangan Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya. Tahu ya kisahnya ya teman-teman ya. Suaminya soleh Mbak Aul, tapi istrinya begitu deh gitu ya. Suaminya Nabi, tapi istrinya nggak mau ngikut apa yang dibawa oleh suaminya. Ternyata ada pasangan seperti itu. Berarti ujian. Atau tipikal yang kedua, istrinya soleh, suaminya yang durhaka. Itu seperti Firaun dengan istrinya. Ada yang baik suami maupun istri, dua-duanya itu pasangannya yang kompak kerjasama tapi dalam kemaksiatan. Abu Jahal, Abu Lahab, mohon maaf ya, sampai dijadikan bahan bakar api neraka. Dan ada pasangan yang dua-duanya soleh. Rasulullah dengan para istrinya, Nabi Ibrahim dengan istrinya, tapi bukan berarti mereka nggak ada konflik ya, ada konflik. Tapi yang membedakan kita dalam menghadapi konflik adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah itu. Jadi pesan saya kalau memang tidak ada yang mau bertanya ya, karena sudah malam juga ya, saya izin begini. Setelah dari sini, mari kita luruskan lagi niatnya dalam menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bersiap menghadapi banyak konflik nanti dalam rumah tangga. Itu wajar ya. Yang ketiga, lakukan tadi manajemen konflik dengan baik tahap-tahapnya. Ikhtiar dengan cara yang baik, dan kalau sudah ditempuh memang tidak ada solusi, is okay kita mencari pandangan dari orang luar, tapi saran saya orang yang betul-betul amanah ya. Dan pesan saya juga, kalau kalian mendapatkan cerita dari pasangan, kadang-kadang ada pasangan yang curhat ya, Mbak aku tuh begini sama istriku atau sama suamiku ya. Kita jangan sampai menjadi provokator ya, yang membuat hubungan semakin renggang. Ya, kita sampaikan dengan cara yang baik, atau kalau memang kita tidak sampai di ilmunya, maka saran saya coba sambungkan mereka kepada yang lebih paham. Kita akan lebih enak jawabnya, mohon maaf, saya memang sepertinya belum pas untuk menjawab kegelisahan ini, bagaimana dengan ustadz atau ustazah, atau mungkin dengan mbak atau mas yang lain, sehingga ngobrolnya itu bukan buka aib, tapi fokusnya bagaimana mencari solusi.
Dan kalau ada yang bercerita terkait rumah tangga kepada kita, jangan disebarluaskan ya. Cukup kita sebagai pendengar kita simpan ya. Kalau kita ambil hikmahnya silakan, tapi tidak untuk disebarkan. Karena itu adalah sesuatu yang kalau bisa sedikit orang yang tahu itu akan jauh lebih baik ya. Karena orang yang tahu banyak kan banyak pandangan. Harusnya kamu tuh begini. Kadang-kadang kalau kita mendengar dari orang lain yang dekat sama kita, dia akan ngepro kita. Atau misalnya pasangan, dia punya teman yang baik, dia akan ngepro pasangan. Padahal belum tahu bagaimana itu kejadian yang sebenarnya. Maka carilah orang yang amanah sebagai mediator ya. Selesaikan dengan cara yang baik. Dan semoga konflik itu bisa kita lewati. Sehingga nanti derajat kita, hubungan kita dengan pasangan mudah-mudahan akan jauh lebih dekat lagi. Begitu Mbak Aw. Baik, terima kasih saudara atas informasi yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, peserta, panitia, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Apabila selama memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.